Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 72. Oke lah, nggak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya ini telah kabur melalui udara, namun tidak disangka bahwa ternyata kadal-kadal hijau ini mereka memiliki lompatan yang sangat tinggi. Dan kali ini gelombang kadal hijau telah melompat-lompat untuk terus melakukan pengejaran kepada kelompok Xiaoyan. Dan pada akhirnya sekali lagi kelompok Xiaoyan pun terkepung dari berbagai arah. Melihat hal seperti ini membuat Xiaozan sangat marah. Dia kemudian segera berteriak, "Kadal-kadal sialan!" Pada akhirnya Xiaozan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu harimau perkasa melolong ke arah langit. Energi yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaozan hal itu kemudian berubah menjadi harimau putih raksasa yang kemudian memberikan serangan terhadap kadal-kadal hijau ini. Meskipun pada akhirnya kadal-kadal hijau bisa dikalahkan dengan mudah oleh harimau putih raksasa, tapi hal seperti ini tidak bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Bahkan Xiaozan juga telah terlihat cukup kelelahan ketika dia mengendalikan harimau putih yang pada saat ini langsung pung dihancurkan oleh Xiaozan yang kemudian berubah menjadi energi pelindung yang telah menyelimuti kelompok dari Xiaoyan dan juga dirinya sendiri. Semua orang di dalam energi pelindung dari Xiaozan ini cukup panik karena serbuan dari kadal-kadal hijau masih belum berhenti sepenuhnya, dan kali ini kadal-kadal hijau itu masih terus berlompatan. Mereka hendak menghancurkan pelindung energi yang dibuat oleh Xiaozan, namun langsung dadadadadar meledak ketika tubuh mereka bersentuhan dengan pelindung energi yang dibuat oleh Xiaozan. Ledakan dari tubuh kadal ini telah berjatuhan ke arah tanah, dan kemudian hal seperti itu dimakan oleh kadal hijau yang lainnya. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya, bahkan bayangan ungu, menjadi sangat jijik. Gadis itu hampir saja mual dan tidak pernah membayangkan bahwa ternyata kadal-kadal ini memakan rekannya sendiri. Meskipun kelompok dari Xiaoyan unggul dalam hal kecepatan dan juga di bawah perlindungan dari Xiaozan, tapi mereka masih harus saling menjaga satu sama lain karena dalam waktu yang cukup singkat sekali lagi mereka telah terkepung oleh kelompok kadal-kadal hijau. Jika adegan seperti ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin energi di dalam tubuh Xiaozan akan habis dan dia tidak lagi bisa melindungi kelompok dari Xiaoyan ini. Nan Erming tiba-tiba saja berkata, "Xiaozan, kau luncurkan serangan dalam jangkauan yang cukup luas. Sementara bayangan ungu dan juga yang lainnya, tolong perkuat penghalang energi yang telah dibentuk oleh Xiaozan ini untuk bisa bertahan sementara waktu. Aku punya ide. Meskipun aku tidak tahu apakah ide ini berhasil atau tidak, setidaknya kita bisa mencoba terlebih dahulu." Mendengarkan ucapan dari seorang Nan Erming, Xiaozan pun tanpa ragu segera keluar dari dalam pelindung energi miliknya. Dia mengerahkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya, lalu segera berteriak, "Harimau perkasa melolong ke arah surga!" Tanpa ragu lagi, energi yang dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaozan kini sekali lagi berubah menjadi harimau raksasa, namun warnanya bukan putih, melainkan itu adalah harimau emas dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Xiaozan segera memerintahkan harimau emas untuk memberikan serangan dalam radius yang cukup luas dari kadal-kadal ini. Pada akhirnya, pung! Serangan cakar dan juga auman dari harimau emas itu pun menghantam tubuh dari para kadal hijau yang membuat mereka langsung berjatuhan dari udara. Menyaksikan adegan seperti ini, Nan Erming tersenyum pada Xiaozan sambil mengacungkan jempolnya. Dia berkata, "Sangat bagus. Selanjutnya adalah giliranku. Teknik Dou tingkat lanjutan tahap Yi, kabut beracun 9 surgawi." Pada akhirnya dari dalam tubuh seorang Nan Erming mengeluarkan kabut beracun yang sangat pekat. Dia pun kemudian melambaikan tangannya membuat kabut beracun itu semuanya langsung menyelimuti kadal-kadal yang telah mengepung mereka dari berbagai arah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, satu persatu kadal-kadal itu pun mulai berjatuhan kembali dari udara, yang kemudian para kadal lain ketika melihat rekannya telah jatuh itu mereka
langsung memakan rekannya sendiri tersebut. Adegan ini benar-benar membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya cukup terkejut karena hanya dalam waktu yang cukup singkat, kadal-kadal hijau kini telah menyusut dengan sangat banyak. Sementara para kadal yang masih tersisa dan memakan rekannya yang terkena kabut beracun itu, mereka juga langsung meninggoy. Adegan seperti ini membuat Xiaoyan cukup puas dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nan Erming. Xiaozhan tiba-tiba saja tersenyum pada Nan Erming yang kemudian dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kau punya trik sehebat ini. Bagus sekali, bagus sekali." Bayangan ungu juga langsung menambahkan, "Pengepungan dari kadal-kadal sialan ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Mereka juga makhluk-makhluk yang sangat menjijikkan." Lei Xiaolong tak kuasa menahan diri untuk langsung berkata, "Kali ini tampaknya kita berhutang budi kepada Nan Erming." Xiaoyan sambil tersenyum dia segera mengatakan, "Bagaimana kau bisa memiliki ide seperti itu?" Nan Erming kemudian menimpali, "Aku memikirkannya ketika aku melihat bahwa makhluk-makhluk itu saling memakan satu sama lain dari rekan-rekan mereka yang telah mati. Aku mungkin tidak berani mengatakan bahwa akulah yang terhebat dari kalian semua dalam hal ini. Tapi ketika sudah berurusan dengan racun, aku paling tidak tertandingi." Semua orang pada akhirnya tertawa ketika mendengarkan kesombongan dari seorang Nan Erming yang selama ini dia selalu diam. Feng Bao kemudian juga mengatakan, "Kali ini tampaknya kita untung sangat besar. Kita baru saja masuk ke dalam alam ilusi, tapi sudah punya begitu banyak inti iblis dari kadal-kadal itu. Namun jujur saja, kita baru berada di bagian paling luar dan sudah sekaya ini. Aku penasaran kejutan apalagi yang akan kita dapatkan ketika kita mencapai di bagian yang terdalam." Xiaoyan kemudian menimpali perkataan dari Feng Bao, "Kenapa kita tidak berkompetisi saja untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti binatang iblis dari kadal-kadal ini?" Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat mereka semuanya hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka kembali turun dari udara untuk mengambil kristal-kristal merah yang dimiliki oleh kadal-kadal hijau. Kali ini mereka benar-benar mendapatkan panen yang cukup melimpah. Setelah beberapa lama mencari kristal-kristal merah dari para kadal ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya merasa cukup puas. Mereka yang cukup kelelahan pada akhirnya menuju tembok dari gedung yang telah runtuh lalu bersandar untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba saja tanah bergetar dengan suara yang cukup menggema. Bahkan kali ini rasa-rasanya seperti ada makhluk lain yang dengan cepat datang ke tempat ini. Memikirkan hal seperti itu saja membuat raut wajah dari Xiaoyan dan juga yang lainnya berubah drastis. Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya pun menjadi penasaran makhluk apalagi yang datang ke tempat ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun telah membuat sebuah keputusan untuk mengajak anggota kelompoknya lagi melayang ke udara. Mereka pandangan matanya terus melihat kepada bagian hutan yang terus mengeluarkan kepulan debu yang tebal. Hal itu terjadi karena kedatangan dari binatang ini. Setelah beberapa saat, akhirnya kelompok dari Xiaoyan benar-benar bisa melihat wujud asli dari binatang yang telah datang. Mereka cukup terkejut yang kemudian Xiaoyan berkata, "Sepertinya aroma amis di dalam tempat ini telah menarik perhatian dari binatang tersebut." Makhluk yang telah muncul merupakan gajah raksasa dengan armor berwarna coklat di tubuhnya dan memiliki ekor yang cukup aneh karena ekor itu sangat panjang dan bagian ujung bentuknya menyerupai palu yang besar. Orang-orang yang menyaksikan binatang ini mereka akan memberikan nama dengan gajah palu raksasa. Jumlah dari gajah palu raksasa yang telah muncul bukan hanya satu, melainkan itu sekitar 10. Setiap langkah dari gajah palu raksasa ini akan menimbulkan sebuah retakan di tanah dan juga mengguncang tempat ini. Dengan tubuh yang sangat besar dan juga kulit yang sangat tebal, diselimuti armor coklat yang cukup luar biasa,
nampaknya mengalahkan gajah ini tidak semudah yang dibayangkan. Dan gajah itu setara dengan makhluk yang berada di bintang 5 Dodi. Tiba-tiba saja salah satu gajah palu raksasa mulai mengayunkan ekornya. Le Shaolong ketika menyaksikan hal seperti ini, dia buru-buru berteriak, "Hindari ujung dari ekor palu dari binatang itu. Semuanya bergerak, lindungi Tuan Muda Xiaoyan." Begitu Le Shaolong memberikan perintah, mereka langsung bergegas untuk mengepung Xiaoyan demi memberikan perlindungan. Pada akhirnya, palu raksasa dari gajah itu telah sampai di depan kelompok Xiaoyan. Hal itu membuat bayangan ungu tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat, menggunakan kekuatan pedangnya untuk langsung memberikan tebasan kepada ekor gajah yang memiliki palu raksasa tersebut. Namun ternyata tebasan pedang yang dilakukan oleh bayangan ungu hanya menimbulkan goresan saja. Raut wajah dari Xiaoyan dan juga yang lainnya cukup terkejut karena tidak menyangka bahwa ternyata ekor yang menyerupai palu ini juga sangat keras. Le Shaolong juga telah menggunakan kekuatan pedangnya untuk memberikan luka tambahan kepada ekor palu raksasa itu. Berbagai ledakan telah muncul ketika kekuatan pedang dari Le Shaolong berbenturan dengan palu raksasa dari ekor gajah ini. Meskipun bayangan ungu dan juga Le Shaolong belum mampu mengalahkan serangan dari palu raksasa, namun mereka telah secara signifikan memperlambat gerakannya. Tidak lama kemudian Xiaoyan kini telah melangkah maju dengan doki yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuhnya, lalu berubah menjadi harimau putih raksasa. Xiaoyan kini telah langsung menyuruh harimau putih raksasanya untuk menahan palu raksasa itu supaya tidak mengenai Xiaoyan dan juga yang lain. Sementara Nan Erming dan juga Feng Bao masih melindungi Xiaoyan dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Xiaoyan, tampaknya harimau putih miliknya tidak akan pernah mampu bertahan lebih lama di bawah gempuran dari palu raksasa itu. Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, "Semua orang bisa maju untukku. Sebagai seorang pria, aku tidak mungkin bersembunyi di belakang kalian untuk selamanya." Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung menarik pedang berat kuno api surgawi dan dia pun mengalirkan kekuatan api yang luar biasa kepada pedangnya itu untuk memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Kini Xiaoyan telah melompat dan menggunakan kekuatan pedang apinya untuk memberikan serangan pada palu raksasa ini. Melihat adegan seperti itu, Xiaoyan tiba-tiba saja berteriak, "Tuan Muda Xiaoyan, jangan!" Namun Xiaoyan sudah sampai di hadapan dari palu raksasa. Tanpa ragu dia memberikan tebasan pedang api kepada palu ini yang kemudian dar! Ledakan yang sangat keras pun terjadi. Alhasil, tubuh dari Xiaoyan pun terhantam oleh gelombang ledakan itu yang membuatnya langsung terlempar jauh dan Xiaoyan memuntahkan cairan merah. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun menjadi cukup panik. Le Shaolong tiba-tiba saja langsung berteriak, "Serahkan Tuan Muda Xiaoyan padaku." Xiaoyan tahan sepenuhnya gajah palu raksasa ini. Nan Erming, bayangan ungu, Feng Bao, bantu Xiaoyan. Lepaskan teknik do kalian masing-masing dengan kekuatan penuh. Mendengarkan perintah dari Le Shaolong membuat mereka berempat hanya bisa mengakukan kepalanya yang kemudian energi luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh masing-masing. Le Shaolong sendiri, dia langsung menghilang dan kemudian telah muncul untuk menangkap tubuh dari Xiaoyan yang telah terlempar. Le Shaolong dengan panik, dia berkata, "Tuan Muda Xiaoyan, Tuan Muda Xiaoyan." Xiaoyan pun langsung terbatuk dan kemudian dia berkata, "Tenang saja, jangan khawatir, aku belum mati." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Le Shaolong hanya bisa mengatakan, "Tuan Muda Xiaoyan, kau benar-benar membuatku cukup panik, tapi baguslah jika kau tidak apa-apa." Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan botol biok dari dalam cincin penyimpanan dan dia memakan pil energi merah yang berada di dalamnya. Hanya dalam waktu yang singkat, kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan pun langsung pulih, luka-lukanya juga menghilang. Kembali ke tempat pertempuran antara Xiaoyan dan juga kelompok yang lainnya melawan gajah palu raksasa. Kali ini asap debu telah mengepul tinggi ke udara. Xiaoyan telah mengeluarkan harimau emas miliknya untuk memberikan serangan pada gajah palu raksasa ini. Sementara yang lainnya juga memberikan bantuan pada Xiaoyan
untuk menyerang makhluk itu. Bayangan ungu melesat dengan sangat cepat menggunakan kekuatan pedangnya. Dia pun mencoba memberikan serangan pada tubuh gajah itu. Namun, tubuh gajah yang telah diselimuti armor berwarna coklat sama sekali tidak terluka oleh serangan dari bayangan ungu. Bahkan Nan Erming langsung mengeluarkan kabut beracun miliknya, tapi hal itu langsung dihembuskan oleh gajah yang lainnya. Feng Bao kini juga telah mengeluarkan kekuatan badai petir untuk memberikan serangan pada sekawanan gajah palu raksasa. Namun tampaknya hal itu juga sia-sia. Sementara Xiaoyan cukup takjub ketika dia melihat kombinasi serangan yang diluncurkan oleh Xiaozan dan juga yang lainnya. Le Shaolong yang ada di samping dari Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, kulit dari gajah ini benar-benar sangat tebal dan hampir tidak memiliki titik lemah. Namun untungnya mereka belum berevolusi. Jika hal itu sampai terjadi, maka mereka pasti akan lebih sulit lagi untuk dihadapi. Nan Erming masih belum menyerah dan dia terus-menerus menggunakan kabut beracun di dalam tubuhnya untuk menyelimuti area pertarungan. Dan ternyata tujuan dari Nan Erming melakukan hal seperti ini bukan untuk meracuni gajah-gajah itu, melainkan untuk mengaburkan pandangan mereka semuanya. Setelah sekawanan gajah palu raksasa tidak mampu melihat karena pandangan mata mereka tertutupi oleh kabut-kabut hijau beracun, hal seperti ini langsung dimanfaatkan oleh bayangan ungu untuk langsung menyelinap di antara kabut beracun dan sekali lagi memberikan serangan-serangan pedang yang sangat lincah. Namun detik berikutnya, tubuh dari Feng Bao menghilang. Xiaoyan cukup panik ketika dia menyaksikan hal seperti ini, lalu bertanya, di manakah Feng Bao berada? Namun tiba-tiba saja sebuah pesan suara telah dikirimkan oleh Feng Bao. Semuanya bertahanlah sedikit lebih lama. Ternyata tubuh dari Feng Bao pada saat ini sudah berada di atas langit. Dia mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya untuk langsung memanggil awan-awan hitam secara alami, dan kemudian membuat seluruh awan hitam kini telah langsung berkumpul dengan suara gemuruh petir dan juga kekuatan badai yang akan muncul. Tidak lama kemudian badai raksasa berwarna hitam telah muncul dengan cara yang cukup luar biasa. Hal itu pun mengamuk dari arah langit dan akan memberikan serangan yang luar biasa pada kawanan gajah palu raksasa. Kali ini gerak-gerik dari para gajah palu raksasa itu menjadi tidak biasa karena mereka bisa merasakan adanya bahaya dari badai hitam yang telah muncul dari langit itu. Tiba-tiba saja sebuah kilatan cahaya merah dikeluarkan dari dalam tubuh gajah palu raksasa, yang kemudian aura di dalam tubuh mereka meningkat secara signifikan. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Le Shaolong langsung berubah seketika dan kemudian dia berkata, ini buruk. Itu sebenarnya adalah amukan dari gajah palu raksasa. Mereka telah mengorbankan akal sehat dan juga kelemahan yang menyertainya, menggunakan esensi darah mereka sendiri untuk menggali potensi paling luar biasa di dalam tubuhnya. Xiaozan, hati-hatilah, bayangan ungu cepat mundur. Nan Erming, tingkatkan kekuatan kabut beracunmu. Mendapatkan perintah dari seorang Le Shaolong, mereka tidak lagi berani meremehkan kekuatan dari para gajah palu raksasa ini. Bagaimanapun juga mereka adalah para binatang iblis yang hanya bisa membabi buta ketika merasakan sebuah bahaya. Naluri yang sangat buas dari para gajah palu raksasa ini muncul karena mereka bisa merasakan bahaya yang luar biasa dari badai hitam yang telah dikeluarkan oleh Feng Bao. Tidak lama kemudian, berbagai serbuan palu-palu raksasa kini telah langsung diluncurkan oleh para gajah palu raksasa itu ke arah badai hitam yang telah dikeluarkan oleh Feng Bao. Melihat bahwa kekuatan badai hitam itu bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, membuat Le Shaolong tiba-tiba saja berkata, apapun resikonya, tetap pertahankan posisi kalian. Jangan sampai lengah. Xiaozan hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian dia menyuruh harimau emas miliknya untuk langsung berubah menjadi energi pelindung yang langsung menyelimuti area tempat Xiaozan dan juga Xiaoyan berada. Kali ini para binatang gajah palu raksasa itu mereka telah secara bersamaan
meluncurkan serangan palu raksasanya ke arah badai hitam yang telah muncul dari langit. Dan binatang-binatang gajah ini berpikir bahwa serangan palu mereka akan bisa mengalahkan badai hitam tersebut. Pada akhirnya suara gemuruh yang cukup luar biasa terdengar ketika badai hitam mulai memberikan serangan dengan cara yang cukup luar biasa seperti itu. Feng Bao lalu berkata, "Sudah cukup, kesombongan kalian para gajah akan kuhancurkan saat ini juga." Tanpa ragu lagi Feng Bao melambaikan telapak tangannya. Dia seolah-olah seperti seorang dewa penguasa badai dengan kekuatan yang luar biasa. Badai hitam pada saat itu langsung bergulung-gulung, dan ketika palu-palu raksasa bersentuhan dengan badai hitam, hal itu langsung ditelan begitu saja. Bahkan kali ini badai itu juga langsung menyedot tubuh dari para gajah raksasa ini untuk masuk ke dalamnya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiao Zhan segera berkata, "Sial, tarian badai 9 langit milik Feng Bao terlalu kuat." Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyaksikan kekuatan Feng Bao yang sebenarnya menggunakan jurus badai 9 langit itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh gajah-gajah raksasa telah langsung diangkat ke udara. Mereka kemudian diputar-putarkan di dalam badai yang bergulung-gulung itu. Bahkan tubuh mereka juga tercabik di dalam badai dengan kekuatan angin yang dahsyat. Beberapa gajah yang tidak cukup kuat, tubuhnya langsung diubah menjadi potongan-potongan daging. Bahkan armor coklat di tubuh mereka yang sangat keras tidak mampu menahan angin yang sangat tajam dari badai milik Feng Bao itu. Xiao Zhan ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jika aku melawan seorang yang cukup menakutkan seperti Feng Bao ini, aku pasti tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengeluarkan teknik badai 9 langitnya." Bayangan ungu juga langsung berkata, "Tepat sekali, kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan pedangku yang tidak mampu melukai tubuh dari gajah itu, sekarang armor dari gajah dihancurkan dengan cara yang sangat mudah oleh kekuatan badainya." Bahkan gajah-gajah itu telah berada di tahap akhir dari bintang 5 Dodi. Le Shaolong kembali menimpali. Meskipun kekuatan dari teknik Feng Bao sangatlah menakutkan, tapi dia juga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mempersiapkan kekuatan seperti ini. Bagaimanapun, setiap hal yang luar biasa pasti memiliki sebuah kelemahan. Shou Yan menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan ucapan dari Le Shaolong. Shou Yan kemudian segera menimpali. Feng Bao, dia benar-benar luar biasa. Melihat bahwa Feng Bao akan menghancurkan seluruh gajah itu, membuat Nan Erming tiba-tiba saja berteriak, "Feng Bao, sisakan beberapa gajah yang utuh. Jangan sampai sia-siakan inti monster di dalamnya." Mendengarkan hal seperti itu, semua orang pun cukup terkejut. Beberapa menit yang lalu, Nan Erming jelas-jelas sangat ketakutan ketika menghadapi gajah-gajah ini, tapi sekarang tampaknya dia cukup serakah untuk mendapatkan inti monster di dalamnya. Nan Erming hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Bagaimanapun juga inti monster dari gajah itu sangat luar biasa kan? Dan aku membutuhkan hal itu." Le Shaolong pun tertawa. "Kau tidak perlu khawatir, Tuan Muda Xiao Yan pasti akan bertindak dengan cara yang adil." Namanya disebut oleh Le Shaolong membuat Xiao Yan cukup terkejut, dan kemudian dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil memerintahkan pada Feng Bao untuk tidak menghancurkan seluruh gajah yang ada. Pada akhirnya, setelah Feng Bao memastikan bahwa gajah-gajah itu telah meninggal di dalam kekuatan badainya, Feng Bao langsung melambaikan telapak tangan untuk menghilangkan badai ini, dan kemudian tanpa ragu lagi, gajah-gajah yang telah tewas itu berjatuhan dari udara. Lalu, degar, semuanya terjatuh menghantam tanah dan menimbulkan sebuah retakan yang besar, bahkan sampai mengguncang seluruh tempat ini. Feng Bao segera turun dari langit. Dia pun menepuk tangannya sambil berkata, "Hahaha, hasilnya cukup bagus bukan?" Bayangan ungu kemudian mengatakan, "Untung saja gajah-gajah ini tidak terlalu menjijikkan.
seperti kadal-kadal hijau. Xiaoyan kemudian berkata, "Xiaozan, ambil kulit dari gajah-gajah itu yang nanti bisa kita pergunakan untuk membuat baju sirah. Sementara Nan Erming ekstrak esensi di dalam tubuhnya dan kita bisa menggunakannya untuk proses pemurnian pil obat di masa depan. Bayangan ungu kau kumpulkan inti monster di dalam gajah ini." Mendapatkan perintah dari Xiaoyan, tidak ada satupun dari mereka yang berani menolaknya. Xiaozan kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, lain kali jangan terlalu gegabah. Di masa mendatang, jika ada bahaya, serahkan saja pada kami." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ketika ada bahaya, kalian semuanya selalu pergi untuk melindungi diriku. Dan bagiku, membiarkan kalian menanggung beban seperti ini, bukankah sama artinya aku hanyalah seorang pecundang? Itu sama sekali bukan gayaku. Bagaimanapun kita saat ini adalah satu tim. Susah dan senang akan kita tanggung bersama-sama." Xiaoyan menepuk bahu dari Xiaozan, meyakinkan bahwa Xiaoyan bukanlah pemimpin yang egois. Mendengarkan kata-kata dari Xiaoyan itu membuat Lei Xiaolong dan juga yang lainnya merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Sebagai seorang pemimpin, bahkan Xiaoyan telah mengabaikan nyawanya sendiri dan bersedia berbagi kesulitan serta kemenangan dengan semua orang. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini belum mencukupi, namun dia memiliki karakter yang luar biasa dan dia adalah sosok pemimpin yang bisa menjaga amanah dari tim-timnya. Orang seperti inilah adalah orang yang akan memiliki harapan besar menjadi pemimpin luar biasa di masa depan nanti. Xiaozan pada akhirnya bergegas untuk mengumpulkan kulit dari gajah-gajah raksasa. Sementara yang lainnya juga melakukan perintah seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka benar-benar mendapatkan panen yang luar biasa. Dan kali ini, tim dari Xiaoyan telah menjadi tim yang solid serta sangat kuat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa halangan dan juga rintangan yang akan dihadapi oleh kelompok Xiaoyan selanjutnya untuk bisa menemukan lumut Lingyin di dalam alam ilusi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.